Ya, ketemu lagi dengan saya, Tos Tutorial. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang Grammarly, ya. Bagi teman-teman yang masih gramatikalnya masih kurang begitu bagus, sama seperti saya juga seperti itu, kita sangat membutuhkan tool atau ya semacam software yang membantu kita untuk memperbaiki grammar kita. Ini free ya, ada yang bayar dengan fiturnya yang lebih bagus, lebih lengkap. Tapi free saya kira sudah cukuplah untuk kita pemula yang ingin menulis bahasa Inggris dalam bahasa Inggris, tapi cukup dibantu dalam hal Grammarly-nya. Ya, ini kita buka webnya di sini. Ini webnya ya. Kita cek dulu di Google seperti biasa, kita searching di sini Grammarly gitu ya. Muncul ini grammarly.com. Kita langsung tutorial yang pertama, yaitu tentang grammar checker. Ini klik grammar checker. Ini berbasis web. Jadi teman-teman menulis di sini, misalkan misalkan I am gitu ya. I am read book gitu ya. I am read book gitu ya. Ini nanti akan muncul karena ini online, akan dicek ya. Ini dicek your text. Nah, ini muncul. Nah, ini masalahnya di mana ini? Nah, ini ada dua kesalahan di dalam teksnya ya. Ada dua kesalahannya. Itu bisa dilihat di sini. Kemudian kesalahannya itu bisa dilihat spellingnya ya, misspelling word. Ini satu passive voice miss issue. Nah, ini ada dua kesalahan di sini ya. Ini langsung dicekkan. Nah, kemudian dari sini ini ada dua kesalahan ya. Ini kalau secara online disarankan bagi teman-teman yang menggunakan Chrome, itu kita bisa menambahkan ini, klik ya di sini tadi. Nah, kita bisa menambahkan extension di dalam Chrome-nya. Kita add Chrome di sini. Nah, ini berarti menambahkan Grammarly add extension. Otomatis nanti muncul di sini bahwa Chrome-nya itu sudah kita tambahkan extension Grammarly. Nah, kita lihat ada download di sini lah, muncul ya. Nah, di sini ada. Kalau sudah terinstall, maksudnya adalah Grammarly sudah extensionnya sudah dimasukkan ke dalam Chrome, akan muncul seperti ini. Ini remove from Chrome ya, sudah muncul di sini ya. Kalau sudah muncul seperti ini, setiap di aplikasi web kita ngetik apapun di sini, misalkan di sini ya di translator ini. Nah, ini otomatis apa yang kita ketik itu akan dicek oleh Grammarly. Ini misalkan I try make. Nah, ini akan dicek oleh Grammarly di sini. Klik, muncul. Ya, tergantung dengan komputernya ya. Kalau komputernya itu memiliki kecepatan tinggi, memori tinggi, dia juga akan, dan internetnya juga lancar gitu, dia akan cepat juga. Nah, ini muncul. Ya, ini try. Ini salah, ini diklik di sini, klik, muncul try to. Jadi disarankan oleh Grammarly, ini salah, harusnya ini pakai menggunakan to. Nah, ini baru, kalau sudah begini baru benar ya. Kita back ke sini. I try to make ya, I try to make, sudah benar berarti ya. Ini jadi setiap apa yang kita tuliskan di halaman web ini itu akan dicek oleh Grammarly. Ini jadi Grammarly diinstal di dalam web browser. Bagaimana Grammarly kalau dia diinstal di dalam desktop kita? Ini download Grammarly for Windows. Klik. Ini berasal dari sini tadi ya. Ini ada di mana tadi kita searching tadi. Nah, ini setelah download, kita download di sini, kita klik double aja. Klik, kita install. Install ini Grammarly di Windows-nya.
Nah, kita install Grammarly. Ini desktop application, jadi berbasis desktop. Kalau yang sebelumnya tadi web application, jadi tinggal menambahkan extensionnya di dalam Chrome. Di sini sudah muncul ini berarti sudah extensionnya sudah terinstall di browser kita. Nah, ini udah muncul yang kita install. Ini adalah desktop application dari Grammarly. Ini juga kita tunggu ya. Nah, ini contoh saja. Ini ada contoh-contohnya, kita buat new aja ya. Nah, ini adalah tampilan desktopnya, desktop application. Kita tinggal tulis saja di sini I try make gitu ya tadi ya. Nah, ini otomatis akan dicek ya. Nah, ini I-nya salah, ini harusnya huruf pertama menggunakan besar. Di sini try make, I try make itu tidak bisa. Harus tambahkan I try to click. Nah, I try to make gitu ya. Misalkan I am try kan tidak boleh. Kalau I am trying boleh, tapi kalau I am try kan tidak boleh. Ini langsung muncul I am try. Kita cek, I am trying, nah gitu ya, ditambahi I am trying to make gitu ya. Itu langsung dicek oleh Grammarly. Ini cukup membantu kita ketika kita menulis dalam bahasa Inggris. Kemudian ada lagi fiturnya, Grammarly itu bisa dimasukkan ke dalam, kita masuk ke sini ya, Grammarly untuk Word. Juga bisa ditambahkan di Word. Kita turun aja ini Grammarly for Word, klik gitu. Nah, kemudian kita download aja, klik di sini for Windows, klik gitu ya. Kemudian kita akan download ini. Kita download ini ya, ini Grammarly add-in-nya untuk Word. Setelah kita selesai, kita klik double saja di sini, langsung kita install gitu ya. Ini belum selesai, kita tunggu ya. Udah selesai, klik. Nah, kita install untuk plugin-nya. Plugin-nya Grammarly ini membantu ketika kita menulis artikel bahasa Inggris. Ini start ya, get started. Nah, ini untuk Word dan Outlook kita install di sini. Nah, ini akan menginstal plugin untuk Word dan Microsoft Outlook. Jadi ketika kita mau nulis dalam bahasa Inggris, kita terbantukan Grammarly-nya di Word. Begitu juga kalau kita mau mengirim email dengan menggunakan Microsoft Outlook, juga kita akan terbantukan. Ini kita install dulu, masih proses ya. Nah, oke. Sip, finish. Nah, kita buka Word. Nah, kita buka Word di sini. Kita cek di sini apakah ada Grammarly-nya. Kita tutup dulu ya. Tadi kan kita buka lagi. Harusnya sudah ada Grammarly sih, karena barusan kita install plugin-nya. Nah, kita ini. Nah, ini di sini ada Grammarly-nya. Nah, ini Grammarly sebelah atas ini ya. Nah, kita klik Grammarly-nya, atau sini juga bisa ini. Klik di sini bisa, klik open Grammarly. Nah, ini otomatis kita juga ketika kita mau I try make gitu ya. Nah, otomatis dia akan dicek oleh Grammarly. Ini proses checkingnya di bawah ini ya. I try make misalkan gitu ya, make, dia akan dicek oleh Grammarly-nya. I try
Nah, ini muncul. Jadi try minta di add particle. Nah, harusnya try to. Nah, try to make. Jadi ini adalah contoh penggunaan di Word. Begitu juga teman-teman menggunakan Microsoft Outlook. Juga begitu, karena pluginnya tadi sudah diinstal di Microsoft Outlook dan Microsoft Word. Ini Microsoft Outlook, kita buka di sini. Ketika kita mau mengirim email juga begitu, misalkan new email lah gitu ya. Kita bikin email. Nah, misalkan kita masukkan sini. Nah, ini misalkan kita tries ini ya, mark. Nah, ini kan salah kan? Nah, ini Grammarly-nya di sebelah kanan ini dia akan mengecek. Nah, ini tries, oh salah, tries ini nggak boleh, harusnya try. Sudah dicek lagi gitu ya. Nah, ini akan dilakukan pengecekan. Ini membantu sekali ketika kita bekerja menggunakan Microsoft Outlook, bekerja menggunakan Microsoft Word, bekerja menggunakan web application juga. Ketika kita menuliskan sesuatu, otomatis ini Grammarly-nya akan ngecek. Misalkan di sini ada text box begitu. Kita contohnya tadi yang paling gampang ya ini ya. Di Google Translator kita cukup gampang sekali. Oke. Demikian tutorial Grammarly pada kesempatan kali ini, semoga berguna bagi teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di TOS tutorial selanjutnya.